Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari mahasiswa STMIK Pranata Indonesia, jurusan Teknik Informatika. Di sini kami akan menjelaskan tentang knowledge management. Perkenalkan, nama saya Mafoleh. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian knowledge management. Knowledge management adalah metode yang dipakai suatu organisasi mengidentifikasi, menciptakan, menjelaskan, dan mendistribusikan pengetahuan untuk digunakan dan dipelajari kembali demi keberhasilan organisasi dalam proses mencapai tujuan. Suatu proses bisnis, pengetahuan ini berasal dari pengolahan suatu data serta informasi-informasi yang didapat dari dalam perusahaan ataupun luar perusahaan. Dengan pengetahuan yang terus dikumpulkan dan dimanfaatkan, membuat suatu organisasi atau perusahaan mampu dalam menghadapi persaingan dari tiap kompetitornya. Knowledge management terbentuk dari suatu pengetahuan, di mana pengetahuan tersebut terbagi menjadi 3 jenis, yaitu basic knowledge merupakan suatu pengetahuan yang tidak mudah digambarkan dan dibagikan. 2. Explicit knowledge merupakan suatu pengetahuan yang telah berhasil terdokumentasikan. 3. Potential knowledge merupakan suatu pengetahuan yang digunakan untuk melakukan suatu analisis data dan mengubah data menjadi suatu pengetahuan. Perkenalkan, nama saya Wahnar Julianto. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari Muhammad Soleh tentang pengertian knowledge management. Dan di sini juga saya akan membahas tentang manfaat knowledge management. Untuk mempunyai bisnis yang berkembang dengan baik dalam menghadapi berbagai macam tantangan, diperlukan pengetahuan olah perusahaan yang cukup dan luas. Penerapan knowledge management dalam perusahaan dapat menghasilkan beberapa manfaat, antara lain: yang pertama, mempercepat akses informasi dan pengetahuan. Yang kedua, meningkatkan proses pengambilan keputusan. Yang ketiga, menciptakan inovasi dan perubahan. Yang keempat, meningkatkan efisiensi proses bisnis organisasi atau perusahaan. Dan selanjutnya, siklus knowledge management akan dibahas oleh teman saya di samping, Halil Nur Hidayat. Oke, saya akan lanjutkan dengan pembahasan siklus knowledge management. Siklus knowledge management memiliki banyak versi dan pendekatan, tergantung siapa penelitinya. Di bawah ini adalah siklus menurut peneliti Max Evans dan Natasha Alice. 1. Identifikasi. Hak melibatkan identifikasi dalam memunculkan aset pengetahuan. Contoh adalah dokumen fisik maupun elektronik suatu organisasi. 2. Pembuatan pengetahuan. Permintaan pengetahuan dapat memicu data dan informasi yang diidentifikasi dalam tahapan sebelumnya dibuat menjadi pengetahuan baru. Pembaharuan pengetahuan ini dibutuhkan untuk memenuhi sebagai kebutuhan pengetahuan yang tak terpenuhi sebelumnya. 3. Penyimpanan. Setelah pengetahuan telah disimpan, telah dianggap berharga bagi organisasi, semua pengetahuan akan disimpan sebagai komponen aktif dalam organisasi di luar nilai instruksi. 4. Pembagian. Aset pengetahuan diambil dari memori organisasi untuk disebarluaskan dan dikonsumsikan. Proses sosialisasi ini menjadi krusial karena karyawan biasanya butuh waktu untuk menyerap dan memproses pengetahuan yang ada. Menggunakan. Setelah dibagikan, aset pengetahuan dapat diaktifkan dan diterapkan di seluruh organisasi untuk memecah masalah. Dan terakhir, pembelajaran. Aset pengetahuan yang dibagikan dan digunakan dalam fase sebelumnya juga dapat digunakan sebagai dasar untuk menciptakan aset pengetahuan yang baru dan menyempurnakan. Demikian penjelasan saya tentang knowledge management.
Sekian dan terima kasih pembahasan knowledge management dari kami. Adapun kesalahan dari tutur kata dan bahasa kami, mohon dimaafkan. Kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.